Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadan dengan nomor NIM 010120130131. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi dari mata kuliah e-commerce. Untuk materi pertama yaitu ada e-business dan e-commerce. Gambaran umum e-business dan e-commerce. Yang pertama, perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Sedangkan e-business meliputi pembelian dan penjualan barang serta jasa dan juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, pelaksanaan e-learning dan pelaksanaan transaksi elektronik dalam perusahaan. Selanjutnya ada perbedaan e-commerce murni dan parsial. E-commerce parsial masih setengah-setengah, maksudnya masih ada sebagian proses yang mungkin sepenuhnya tidak menjadi satu kesatuan proses. Contohnya, ketika ada orang yang melihat barang di etalase di website, kemudian ketika ingin membelinya, orang itu harus datang ke tokonya, kemudian bertransaksi seperti biasanya. Jadi ketika hanya ingin melihat barang ada atau tidak adanya, tidak perlu pergi ke tokonya. Tapi ketika ada barang dan ingin membelinya, maka orang tersebut harus datang ke tokonya untuk bertransaksi secara tradisional. Selanjutnya ada e-commerce murni. Antara seller dan buyer menggunakan fisik, tidak menggunakan fisik, hanya menggunakan teknologi internet atau jaringan internet. Penggunaan media elektronik untuk melakukan perdagangan, contohnya menggunakan handphone, ATM, atau m-banking. Selanjutnya ada jenis transaksi e-commerce. Untuk model pertama ada B2C atau business to customer, di mana perusahaan menjual produk atau jasanya secara langsung kepada pembeli. Contohnya dari retailer ke customer atau dari distributor ke customer. Untuk model kedua yaitu ada B2B atau business to business. Dalam transaksi B2B ini, baik penjual maupun pembelinya adalah organisasi bisnis. Contohnya dari manufaktur ke distributor, lalu dari distributor ke retailer. Yang ketiga ada G2B atau government to business. Unit-unit pemerintah dapat melakukan bisnis dengan berbagai unit pemerintah lainnya serta dengan berbagai perusahaan. Selanjutnya ada C2C atau customer to customer, di mana seseorang menjual produk atau jasanya secara langsung kepada orang lain atau dari pelanggan ke pelanggan. Yang terakhir ada C2B atau customer to business. Konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Selanjutnya ada ruang lingkup e-commerce. Aplikasi e-commerce yang didukung oleh infrastruktur yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, mulai dari browser untuk multimedia dan juga oleh 5 wilayah dukungan, diantaranya ada orang, kebijakan publik, pemasaran dan iklan, layanan-layanan penunjang, dan bisnis kemitraan. Selanjutnya ada manfaat menjual di web. Yang pertama, peluang meningkatkan pendapatan dan laba. Yang kedua, kemampuan untuk memperluas jangkauan global. Web menjadi cara yang paling efisien bagi perusahaan kecil untuk menjual produk kepada jutaan pelanggan yang tinggal di luar batas geografis. Yang ketiga, kemampuan untuk tetap buka selama 7 kali 24 jam. Nah, dengan situs, perusahaan dapat menjual seharian penuh tanpa harus mengeluarkan biaya tenaga kerja tambahan. Manfaat selanjutnya yaitu kemampuan untuk menggunakan sifat interaktif web. Walaupun menjual melalui web dapat menjadi sangat impersonal karena kurangnya interaksi, perusahaan dapat merancang situs agar menciptakan pengalaman interaktif yang menyenangkan bagi pengunjung online. Selanjutnya ada kerugian dari e-commerce. Yang pertama, tidak adanya standar keamanan yang bisa diterima secara universal. Lalu persepsi yang mengatakan e-commerce tidak aman, kurangnya bandwidth telekomunikasi, lalu mahal aksesibilitas, dan kurangnya pembeli dan penjual besar yang penting. Selanjutnya ada mitos dari e-commerce. Yang pertama, membuat situs adalah mudah dan murah. Yang kedua, apabila meluncurkan situs, maka pelanggan akan datang berbondong-bondong. Padahal tanpa dukungan promosi, tidak ada situs web yang akan menarik cukup banyak
lalu lintas untuk mendukung bisnis tersebut. Yang ketiga ada mencari uang dalam web adalah mudah. Agar situs menarik perhatian, dibutuhkan adanya banyak usaha pemasaran daripada yang sebelumnya. Yang terakhir ada privasi bukan isu penting dalam web. Perusahaan yang mengumpulkan informasi dari pelanggan online bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi informasi dari penggunaan yang tidak sah. Untuk materi selanjutnya yaitu ada dunia electronic commerce. Gedung Putih pada bulan Juni tahun 1997 mendeklarasikan telah terjadinya sebuah revolusi industri baru yang akan berdampak pada stabilitas ekonomi global, yaitu sejalan dengan fenomena maraknya bisnis secara elektronik atau digital dengan menggunakan internet sebagai medium bertransaksi. Metode bertransaksi ini kemudian lebih dikenal sebagai istilah e-commerce. Association for Electronic Commerce secara sederhana mendefinisikan e-commerce sebagai mekanisme bisnis secara elektronis. E-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Yang kedua, adanya pertukaran barang, jasa atau informasi. Yang ketiga, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Lalu ada 4 jenis relasi dalam dunia bisnis yang biasa dijalani sebuah perusahaan menurut Singer tahun 2000. Yang pertama, relasi dengan pemasok atau supplier. Yang kedua, relasi dengan distributor. Lalu relasi dengan rekanan atau partner. Dan relasi dengan konsumen atau customer. Materi selanjutnya ada mekanisme e-commerce dalam dunia bisnis. Mempelajari e-commerce tidak jauh berbeda dengan memahami bagaimana perdagangan atau bisnis selama ini dijalankan. Yang membedakannya adalah dilibatkannya teknologi komputer dan telekomunikasi secara intensif sebagai saran untuk melakukan dua hal utama menurut Kossior tahun 1997. Yang pertama, mengolah data mentah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh para pelaku bisnis dan konsumen. Yang kedua, mendistribusikan data atau informasi tersebut secara cepat dan efisien ke seluruh komponen bisnis yang membutuhkan. Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, melihat produk-produk atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website. Yang kedua, mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi bisnis atau dagang yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi dengan dua cara. Yang pertama, secara konvensional, seperti bisa melalui telepon, fax, atau langsung datang ke tempat penjualan produk terkait. Yang kedua, melakukan pemasaran secara elektronik, yaitu dengan menggunakan perangkat komputer yang dapat ditemukan di mana saja. Untuk materi terakhir yaitu ada keamanan dalam e-commerce. Yang pertama ada pilar keamanan sistem e-commerce. Ada authentication atau keabsahan pengirim, di mana identitas pengguna atau pengirim data teridentifikasi, tidak ada kemungkinan penipuan. Lalu confidentiality atau kerahasiaan data. Data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Yang ketiga ada integrity atau keaslian data, di mana data tidak dapat diubah secara tidak sah. Yang terakhir ada non-repudiation atau anti penyangkalan. Tidak ada penyangkalan pengiriman data atau dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Selanjutnya ada ancaman keamanan dan solusinya. Ancaman pertama yaitu pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Solusi keamanannya yaitu enskripsi, di mana fungsinya untuk menyandingkan data. Ancaman kedua yaitu kecurangan yang dilakukan oleh orang yang identitasnya tidak diketahui. Solusi keamanannya yaitu autentikasi, di mana fungsinya melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima. Untuk ancaman terakhir yaitu akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain. Solusi keamanannya yaitu firewall,
dan fungsinya menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan atau di server. Selanjutnya ada kriptografi. Yang pertama, algoritma untuk proses keamanan komunikasi data dari pengintipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyandikan data serta informasi yang dikirimkan. Di sini ada kelebihan dan kelemahan berbagai sistem kriptografi. Yang pertama ada kunci simetrik, keunggulannya cepat, dapat dengan mudah diimplementasikan di perangkat keras. Sedangkan kelemahannya, kunci di kedua sisi, pengirim dan penerima sama. Sukar untuk mendistribusikan kunci dan tidak mendukung tanda tangan digital. Sedangkan yang kunci publik, keunggulannya menggunakan dua kunci berbeda, relatif mudah untuk mendistribusikan kunci, dan memungkinkan pemeliharaan integritas lewat tanda tangan digital. Sedangkan kelemahannya lambat dan membutuhkan kompilasi yang intensif. Selanjutnya ada standar keamanan di internet. Yang pertama ada keamanan untuk aplikasi web. Di dalamnya ada SHTTP. Secara spesifik dirancang untuk mendukung protokol HTTP dalam hal orientasi dan keamanan dokumen. Selanjutnya ada SSL, melindungi saluran komunikasi di antara dua protokol bagian bawah dalam tumpukan protokol menurut standar TCP atau IP. Yang kedua ada keamanan untuk email. Keamanan untuk email ada Privacy Enhanced Mail atau PEM, di mana standar internet untuk mengamankan email menggunakan kunci publik maupun kunci simetris. Lalu ada Secure MIME atau standar baru yang untuk keamanan email yang menggunakan algoritma kriptografi yang telah memiliki hak paten untuk dilisensi oleh RSA Data Security. Selanjutnya ada Pretty Good Privacy atau PGP, suatu aplikasi yang dikembangkan untuk pengiriman pesan dan berkas. Yang ketiga ada firewall, melindungi serangan pada protokol individual atau aplikasi. Firewall tidak memeriksa adanya virus pada berkas yang masuk, sehingga tidak dapat menjamin integritas data. Yang keempat ada keamanan untuk jaringan. Untuk poin pertama ada kategori dalam firewall. Statis mengizinkan semua lalu lintas data melewatinya, kecuali secara eksplisit dihalangi oleh administrator firewall, menghalangi semua lalu lintas data yang masuk. Dan dinamis, yang layanan yang keluar masuk ditetapkan untuk periode waktu tertentu. Adapun karakteristik firewall yaitu penyaring paket, penerjemah alamat jaringan, dan real-time monitoring. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.